Hai semua, kembali lagi bersama Dimensi Joan. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan seri pembahasan mengenai Wondershare Filmora 12. Jadi bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dukung channel ini agar dapat lebih berkembang ke depannya. Jadi teman-teman, pada video sebelumnya mungkin kurang lebih hampir 3 mingguan ya, lebih kurang 3 mingguan, di channel ini sudah mengupload Filmora 12 yang season free ya, free tanpa watermark. Jadi banyak sekali komen dari teman-teman, ada yang positif ya, ada juga yang negatif. Jadi aku sarankan bagi teman-teman yang komen itu jangan lupa dicek dulu videonya ya. Jadi ditonton lebih dulu videonya sampai akhir. Karena kenapa? Karena di situ sudah dijelaskan semua cara penginstalannya dari awal ya. Jadi jangan lupa nonaktifkan sementara Windows Security-nya ya pada saat atau sebelum penginstalan Windows Server Filmora-nya. Apabila sudah di-download ya, pada link pada deskripsi. Jadi pada channel aku ini, jadi teman-teman apabila sudah mendownloadnya di sini ya, di sini sudah disediakan link downloadnya. Jadi di-download saja terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di situ jangan lupa Windows Security-nya ya. Ini tahapan pertamanya, ini Windows Security-nya ini dinonaktifkan semua sementara. Setelah itu teman-teman baru ikuti tahap installnya ya, di channel ini ya. Di sini sudah disediakan cara penginstalannya. Jadi ini no watermark ya, tanpa watermark. Jadi free, dan mungkin ada beberapa fitur yang tidak aktif ya, seperti speech to text dan text to speech ya. Jadi karena ini free, jadi apabila teman-teman atau yang ingin menggunakan fitur tersebut, jadi disarankan untuk membeli lisensinya langsung ya di Filmora 12. Jadi di sini sedikit kita ulang Filmora 12. Di sini sudah disediakan cara pembeliannya ya. Jadi teman-teman mungkin yang ada pertanyaan mengenai berapa fitur yang tidak aktif ya, karena dia free ya. Dia free. Di sini kan sudah disediakan semua. Untuk Filmora 12-nya, mana ini Filmora 12-nya ya. Ya, ini cari saja di Google ya, di situs resminya Filmora 12. Di situ untuk cara pembeliannya sudah ada semua ya. Jadi tinggal diakses saja di Filmora 12 ini ya. Yang ini berarti bukan. Di sini filmorawondershare.com ini ya. Diklik di buy now. Karena di sini untuk versi ini nonaktif dia ya. Pokoknya apabila mendownloadnya untuk berlangganan, tinggal dicari saja ya di si pricing ini ya. Coba si pricing, di sini sudah disediakan untuk yang berlangganan bulanan ataupun yang tahunan untuk ini ya, ataupun yang satunya lagi yang perpetual plan ya. Karena di sini sudah disediakan di situs resminya. Jadi teman-teman bagi yang kurang paham, dilihat saja ya cara penginstalannya untuk yang free ya, khususnya yang free yang aku upload ini. Jadi kita kembali lagi ke Filmora 12. Jadi sebelumnya yang pernah aku review, jadi di Filmora 12 ini yang no watermark, ya, sebenarnya sama saja pada Filmora 11 sebelumnya. Mungkin sedikit ada perbedaan ya, kita ulang sedikit. Dari segi tampilan mungkin agak gelap ya. Dan di sini sudah disediakan layoutnya juga. Ada default, organize, timeline, short video, classic ya. Jika klik default maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita pilih organize, maka dia akan tampilnya seperti ini ya. Tampilan interface-nya seperti ini. Biasanya sering kugunakan itu yang bagian timeline ya, karena ada project info di sebelahnya. Jadi disarankan, jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan Filmora 12 ini, ada baiknya kita setting terlebih dahulu ya. Untuk projectnya, klik project setting pada file, pilih project setting. Di sini teman-teman bisa mengarahkan pada bagian frame rate, bisa dipilih 30 ya, ataupun 50 ataupun 60 ya.
Misalkan di sini 30, langsung kita pilih OK. Karena untuk aspek ratio dan resolusi itu biar saja default ya. Untuk color space-nya juga, karena kita khusus di frame rate-nya saja. Jika sudah selesai, pilih OK. Karena nanti settingannya akan mengikuti apa yang sudah kita atur ya. Jadi untuk langkah selanjutnya, pada bagian depan interface Wondershare Filmora 12 ini, jika kita perhatikan ada banyak tools ya. Sedikit kita ulangi, ada tools media, stop media, ada tools audio untuk menambahkan suara ya, title, di sebelahnya ada title untuk menambahkan judul ataupun kata-kata nanti ya, tulisan. Berikutnya ada transition untuk menambahkan transisi perpindahan antar video nantinya. Selanjutnya ada efek untuk menambah efek-efek untuk mempercantik saat kita pengeditan video, dan di sebelahnya ada stiker tambahan mungkin nanti akan kita tambahkan ya contohnya, dan di sebelahnya ada template. Kita beralih ke tools media. Pada area ini merupakan tambahan atau tempat area untuk kita memasukkan berupa file, baik berupa video ataupun audio ataupun gambar ya, picture. Nah, di sini caranya klik tools media. Ini pada saat kita mengedit video, pertama kita alihkan kepada tools media. Kita klik di sini, klik 2 kali bisa juga. Di sini kita tambahkan, contohnya kita tambahkan 2 video. Ini jangan lupa sediakan terlebih dahulu ya video yang akan diedit. Kita pilih open. Langkah selanjutnya kita tambahkan, misalkan tambahkan suara ya atau audio. Bisa juga menggunakan tools audio yang sudah disediakan dari Filmora 12 ataupun audio yang sudah kita sediakan ya melalui perangkat PC ataupun komputer kita. Misalkan di sini aku sudah menambahkan 2 buah ya audio atau suara. Pilih open. Jadi di sini kita sudah menambahkan 2 video dan 2 buah audio ya, 2 file video dan audio. Jadi caranya kita akan mengedit pada bagian timeline. Di sini merupakan area timeline kita untuk mengedit video ya ataupun suara nantinya. Ini area untuk tempat kita bekerja. Misalkan di sini yang pertama ini video, kita drag and drop ke bawah. Di sini akan muncul pop up Wondershare Filmora. Ada 2 bagian ya. Di sini merupakan 1920 1080 2997 fps dan di sebelahnya 1920 1080 30 fps. Ini merupakan tampilan setting pada saat pertama kita membuka Filmora tadi yang sudah kita setting ya. Jadi kita pilih saja keep project setting ya, sesuai dengan pertama saat kita mengatur tadi projectnya. Pilih saja yang ini. Berikutnya kita tambahkan video yang kedua di sebelahnya ya, drag and drop ke sini. Di sini ada fitur zoom to fit timeline ya, untuk membuat ini tampilannya lebih stretch atau lebih pas ukurannya ya. Kita klik saja, maka sisi sebelah kanannya nampak ya batasnya. Lalu berikutnya kita tambahkan audio di bawahnya ya pada bagian timeline. Di sini ada 2 buah audio ya. Di sini misalkan yang pertama kita gunakan abstract loopy beat ya. Ini audio yang pertama. Di sini drag and drop ke sini. Ini kita zoom to fit lagi ya di sini ya. Di sini jika kita perhatikan audionya melebihi dari video yang sudah kita tambahkan ya pada bagian timeline. Di sini teman-teman bisa men-splitnya ya atau memotongnya. Misalkan untuk audio yang barusan kita tambahkan, dia untuk batas video yang pertama ya. Di sini ada video yang pertama dan yang kedua. Misal kita klik lagi di audionya, misalkan batas di sini saja. Jadi cara memotongnya, klik saja tanda gunting ini ataupun tanda atau gambar gunting di sini ya, ataupun CTRL-B pada keyboard bisa juga. Klik dulu audionya, kita pilih ini ya, klik. Nah, dan ini bagian tidak kita gunakan, klik saja dan pilih delete ini ya pada keyboard ataupun keranjang sampah di atas ini, klik. Kita tambahkan lagi untuk audio yang kedua, untuk video yang kedua ya. Misalkan di sini drag and drop ke sini. Di sini kita perhatikan
lebih ya, lebih panjang audionya dari video yang kedua. Kita arahkan ke sini, kita klik di audio, kita pilih lagi gambar gunting ya, kita split. Bagian yang tidak kita gunakan kita hapus. Jika kita jalankan di sini, untuk suaranya kita kecilkan sedikit, kita mulai jalankan. Di sini suaranya agak lebih kedengaran lebih keras ya. Jadi di sini kita stop dulu. Di sini kita bisa mengatur volumenya ya. Untuk audionya di sini kita klik untuk audio yang pertama. Di sini pada bagian project info tadi ya. Misal kita klik di sini kan di bagian kanannya ada project info. Ini nanti tempat untuk menampilkan file-file yang akan kita edit, baik berupa audio ataupun video ya nantinya. Jika kita klik videonya, maka project infonya akan berubah tampilannya. Jika kita klik video, maka dia akan pengaturan videonya akan tampil ya, baik berupa basic, mask, AI tools, animasi, ini akan muncul semua ya. Ataupun video yang sudah ada audionya nanti akan tampil di sini juga ya. Jadi kita kembali lagi ke audionya, audio yang pertama. Di sini jika kita perhatikan suaranya agak lebih besar ya. Jadi di sini caranya arahkan saja pada bagian audio ini, pada bagian volume. Di sini digeser ke kiri ya. Ini misalkan di 20.4 ya. Jadi jika kita jalankan, ini kedengarannya agak lebih ini ya, lebih kecil ya, karena untuk sebagai background dari file yang akan kita edit ya. Dan untuk yang kedua, audio yang kedua, di sini masih besar. Kita arahkan 24 juga ya, 20.4 misalnya. Jika kita jalankan, nah ini ya, jika kedengarannya masih agak keras, disesuaikan saja, digeser-geser ke sebelah kiri. Jika teman-teman merasa cukup, sampai sini dulu ya. Langkah selanjutnya kita beralih pada tools stock media ya. Stock media ini adalah tempat kita untuk menambahkan file berupa gambar ya, yang sudah disediakan dari Filmora. Jadi ada bagian pixel, adapun GPy atau Pixabay dan Unsplash. Jadi tinggal teman-teman klik saja, tinggal di download. Nah, kadang ini karena versi dia gratis, ada beberapa file yang tidak bisa kita download ya, karena disesuaikan dengan pengaturan VGA kita. Jadi jika teman-teman sudah menggunakan VGA, fitur tambahan lainnya mungkin ini bisa di download. Jika tidak, mungkin akan ada kendala ya pada saat mendownloadnya. Jadi selanjutnya, apabila teman-teman ingin menambahkan audio, contohnya yang ada pada Wonderstar Filmora 12, misalkan kita tambahkan satu buah video lagi ya. Di sini import media. Di sini kita tambahkan lagi, contohnya satu buah video. Di sini satu buah video, misalkan ini ya, misalnya ini. Di sini kita drag and drop pada bagian timeline yang di video ya, di sini ya, di sini, dan kita gunakan tools audio yang sudah ada pada Filmora 12, misalkan Tender Melody ya. Jadi klik tanda seperti ini jika ingin menggunakannya, di download terlebih dahulu, drag and drop, tarik pada bagian timeline ya di video yang ketiga di sini. Misalkan gridnya kita tambah sini, misal kita jalankan. Di sini agak kedengaran lebih keras ya audionya. Klik lagi audionya di sini, otomatis project infonya akan menampilkan tentang pengeditan audionya ya. Di sini kita pada bagian volume kita seret lagi ya ke kiri ya, geser ke kiri. Misalkan itu coba kita, ini agak lebih kedengarannya lebih pelan ya. Kita pause dulu, kita arahkan pada bagian atau batas video yang ketiga di sini ya, kira-kira di sini. Di sini
kita klik audionya, kita split lagi, kita potong di sini, dan bagian yang tidak kita gunakan kita hapus. Jadi untuk pengaturan atau untuk penambahan audionya sudah ya. Selanjutnya kita tambah lagi untuk title ya. Kita klik tools title. Di sini untuk tools title sudah banyak sekali ya. Pada bagian recommended ini ada trending. Jadi di sini teman-teman bisa mendownloadnya. Ini ada tanda panah ke bawah. Misalkan mau menggunakan yang mana ya, misalkan sini ya, title 2, klik tanda seperti ini, download. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini, hilang tanda panah seperti ini, berarti sudah kita download ya. Nah di sini jika sudah kita download, kita drag and drop, kita letakkan di mana teman-teman ingin meletakkannya, pada bagian teks ya, di atas video. Di detik keberapa atau menit keberapa, misalkan di sini ya, di awal kita letakkan. Klik teksnya. Di sini pada project info akan ada ya, akan ada pengaturan basicnya ya. Di sini untuk mengeditnya. Di sini ada bagian pertama untuk titlenya di atas, dan di bagian keduanya di sini ya. Kita klik, bisa langsung mengklik pada panel player untuk mengeditnya. Klik di sini ataupun di sini. Nanti di sebelahnya kita bisa edit ya. Kita klik 2 kali, di sini bisa juga, ataupun di sini. Nah, di sini kita klik 2 kali juga bisa. Jadi tergantung teman-teman, caranya lebih mudah ya. Misalkan di sini kita buat pemandangan indah, misalkan. Di sini kita blok, misalkan di sini kita blok. Untuk ukuran size-nya ada di bawah ya. Di sini misalkan ukurannya kita gunakan 68 misalnya, jadi tinggal disesuaikan, digeser-geser saja. Untuk warnanya misalkan warna ini ya, misalkan. Dan untuk jenis fontnya misalkan kita gunakan misalkan apa ya. Nah ini tinggal diarah-arahkan saja, karena di versi free ini sudah banyak disediakan ya. Jadi tergantung imajinasi teman-teman semuanya pada saat pengeditan. Misalkan ini Kandara, misalkan chapter 1, misalkan ini ya. Untuk mengecilkannya bisa melalui font size ini, ataupun diletakkan seperti ini. Selanjutnya untuk mengatur tulisan yang di bawahnya ya. Ini kebetulan teksnya ada 2. Untuk yang di bawah misalkan kita buat di sini bagian area di sini ya, misalkan apa misalnya senja sore misalkan. Di sini kita atur juga ya jenis fontnya. Misalkan di sini apa ya, ini ya. Dan warnanya kita buat seperti warna, misalkan apa ini warnanya ini, misalkan. Untuk font size nya kita buat 90 misalnya. Ini hanya sekedar contoh ya, kita geser-geser saja, sesuaikan. Kita ini ya, kita putar dari awal lagi. Nah ini ya tampilannya ya. Ini kita stop dulu. Jadi teman-teman, kita klik lagi teksnya. Ini teksnya bisa kita tambah animasi ya. Klik teksnya, pada bagian project info ada animasi. Klik saja animasi. Di sini sudah disediakan dari Filmora 12 untuk animasinya, teksnya ya. Khusus pada teks, kita klik teks. Di sini project infonya misalkan wavy style, dia akan seperti ini. Misalkan cinema style seperti ini ya. Jadi dikira-kira saja, dipilih saja ya mana yang cocok pada saat pengeditannya. Misalkan di sini ya, kita pilih cinema style juga, ataupun wavy style. Jadi jika kita putar ulang dari awal, dia akan seperti ini ya. Jadi untuk penamaan teks ini banyak sekali, bisa kita tambahkan 2 teks ataupun
ketiga, dan seterusnya ya. Misalkan kita tambah lagi, kita stop dulu untuk tool stylenya. Misalkan kita tambah lagi yang untuk the file title ya, di sini ya. Misalnya kita drag and drop untuk di video yang kedua, di season yang kedua ya, ini ya videonya yang kedua di sini. Untuk teksnya kita arahkan di sini ya. Ini kita klik di sini untuk bagian basicnya ya. Klik dulu di teksnya, di basicnya di sini. Untuk bagian ini kita blok. Misalkan di sini pagi hari misalnya. Ini kita geser-geser saja pada bagian panel playernya di sini misalnya. Di sini untuk jenis fontnya kita rubah, misalkan mana ya, Signs, ini misalkan ini Consolas, Comic Sign, pagi hari, misalnya ini ya, Comic Sign. Untuk ukurannya misalkan 90, ataupun ini kita geser-geser ya, disesuaikan saja. Misalkan ini kita ganti lagi, nah ini misalkan LC regular ya. Untuk warnanya misalkan kita ganti karena gak jelas ya, misalkan warna, ataupun kita pilih more ya, more. Jadi teman-teman pilih saja di sini misalkan ini ya. Jadi untuk mempercantik tampilan teks ini biasanya kita bisa beri preset, di bawahnya ada ya. Jadi tinggal diklik-klik saja, disesuaikan pilihannya. Misalkan ini ya, misalkan untuk presetnya, jika kita geser ke bawah lagi, ini ada skala untuk besar kecilnya ya, untuk mempermudahnya bagian di skala. Untuk posisinya juga, untuk compositingnya diklik juga, dicoba-coba saja. Untuk mungkin untuk opacity-nya ya, mungkin pengen titlenya agak samar-samar, oke, tinggal digeser-geser saja. Jika sudah selesai, mungkin jika ingin diberi animasi, misalkan kita gunakan right stick ya, seperti ini. Jika kita jalankan ya, kita coba kita atur dari sini, mulai start videonya ya, coba kita klik. Nah, dia akan seperti ini ya. Nah, jika mungkin kurang panjang tampilan teksnya, digeser saja ya. Nah, diarahkan di sini ada tanda seperti ini, geser saja sebelah kanan ya untuk memanjangkan durasinya. Nah, ini ya. Jadi untuk penamaan title sudah kita tambahkan untuk 2 buah title ya. Nah, jadi mungkin untuk penamaan title berikutnya tinggal teman-teman coba saja sendiri. Berikutnya ada tools transition ya. Di transition ini sudah disediakan juga banyak sekali fitur-fitur seperti fade ya, dissolve, ada warp zoom. Jadi dicoba-coba saja. Misalkan ini cinematic digital slide ya. Kita klik di sini. Nanti tampilannya akan nampak ya di panel player seperti itu. Nah, jadi untuk penamanya seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, mungkin yang sudah tahu, mungkin kita bisa sharing melalui video ini. Ini kita klik drag and drop, kita sisipkan di antara 2 video ya, 2 buah video yang ingin kita edit di sini ya. Di sini satu, di sini satu, kita pilih di tengah ya. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini ya, misalkan dari sini, maka dia akan muncul transitionnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya, dia akan pindah. Dan untuk video yang berikutnya, coba kita tambahkan fade ya. Misalnya fade seperti ini agak gelap ya perpindahannya. Kita sisipkan di antara video yang kedua dan ketiga. Di sini coba kita jalankan. Di sini. Nah, di sini ya akan nampil transitionnya. Jadi apabila teman-teman ingin menambahkan transisi yang lain, nah tinggal dicoba saja. Misalkan yang ingin menambahkan untuk video selanjutnya, dicoba ya, dicoba saja.
Di sini coba kita gunakan fitur dari efek ya, dari Filmora 12. Dari untuk efek ini banyak sekali. Misalkan kita ingin menambahkan efek. Oh ya teman-teman, mungkin ada yang tidak jalan ya fungsi efeknya di Filmora 12. Itu mungkin dikarenakan ada kendala dari sistem pengaturan di VGA-nya ya. Mungkin agak sedikit kendala. Jadi jangan heran, mungkin ada beberapa fitur efeknya yang tidak bisa jalan ya. Coba di sini aku gunakan sparkly overlay ya. Jadi ini dalam kondisi kita download ya. Sparkly overlay. Ini seperti salju ya. Butiran-butiran salju. Mungkin teman-teman bisa melihat saat melihat sebuah video ya, menonton video ada efek-efek salju. Nah, ini ya. Contohnya di Filmora 12 ini. Misalkan yang ini sparkly overlay. Ini yang salju juga. Yang ini like Lake One. Ini seperti ada gelembung-gelembung ya. Ini tadi sudah kita download ya. Contoh-contohnya nanti akan kita terapkan menggunakan fitur efek. Jadi kemungkinan jika teman-teman menyaksikan video ini sedikit banyak mungkin bisa membantu ya saat pengeditan. Apabila teman-teman belum pernah sama sekali mengedit video, jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi coba kita gunakan fungsi fitur dari efeknya ya. Di sini like Lake One ini contohnya, kita drag and drop dan kita letakkan pada video yang pertama. Dan yang sparkle overlay 9 ya, kita drag and drop, kita letakkan pada video yang kedua ya, di sini ya, di videonya kita drag di videonya. Dan sparkle overlay 8 atau 8 bahasa Inggrisnya egg ya, kita drag and drop ke sini ya. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini efek yang pertama ya, sudah berjalan. Dari tools stiker ya, stiker ini mungkin kan ada cinematic, ada spring break, love, social media, atau yang dia film apa itu, film Doraemon atau film apa itu. Coba kita download 3 ya, kita
Lebih dahulu tadi masih di download ya. Sekali lagi menggunakan koneksi internet yang kenapa kok tidak bisa di download katanya ya di Filmora 12 ini ya. Di sini sudah kita download untuk Epic Film efeknya yang bulatan ya, bagian sejajar dengan title ataupun di atasnya juga. Coba kita contohkan di atasnya saja ya, di atas title, kelompok title. Terus untuk yang kedua tadi kita efek dari petir ya, misalnya petir di sini contohnya di detik keberapa nanti kita sesuaikan. Lalu yang berikutnya tadi kita download ini ya, yang ini ya, ini kita letakkan di sini. Jadi jika kita jalankan ini stikernya ya, nah di sini akan muncul ya. Jadi tinggal disesuaikan saja. Stikernya ini ya. Di sini kita stop dan stiker ini coba kita hapus dulu. Hapus stiker yang lainnya. Contohnya ini apa ya? Misalkan ini banyak sekali, tinggal di scroll saja ke bawah. Di sini misalkan ini ya, ada tanda-tanda seperti ini ataupun ini banyak sekali ya stikernya yang sinematik ini. Misalkan ini ya, seperti warna apa ya, cahaya-cahaya begitu ya. Download dulu. Nah ini kita drag and drag sini ya, kita letakkan di video yang ketiga. Misalnya kita jalankan, dia akan muncul ya stikernya. Jadi tinggal disesuaikan. Kita stop. Jadi untuk template ini sudah disediakan. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakannya tinggal di download saja, tinggal di drag and drop nanti ke bagian timeline. Ya, jadi teman-teman di Filmora 12 ini yang versi free ini jika sudah selesai kita mengeditnya, di sini ada tombol atau button export. Jadi klik saja ya. Kalau di Filmora 12 ini letaknya di atas kanan ya, kanan atas ini. Jika sudah selesai, klik export, lalu pilih, akan muncul pop-up exportnya. Di sini ada sedikit penjelasan, bentuknya ada MP4, WMV atau FV atau ini ya, banyak sekali di bawahnya. Pada bagian output setting di sini teman-teman mungkin bisa menggantinya ya. Ini belajar Filmora 12 ya, free. Contohnya ya, name-nya, dan ini save to. Ini tempat kita menyimpannya ya. Misalkan di sini tempat penyimpannya aku arahkan ke video, select folder. Dan presetnya ini default ya, biarkan saja. Ini quality-nya recommended. Nah, ini seperti yang pertama kita setting ya. Untuk frame rate-nya 1920 1080 ini untuk resolusi kita untuk mengupload ya. Untuk frame rate-nya mungkin bisa diganti ke 50 ataupun 60 ya, itu tergantung teman-teman. Untuk upload to cloud dan auto highlight ini nggak usah saja dicentang ya, biarkan abaikan saja seperti ini. Ini misalkan kita ke 50 karena frame rate ini tergantung ya, kalau yang 50 mungkin agak lama waktunya ya saat renderingnya. Jadi contohnya 30 fps saja. Dan di sini di atasnya ada device, mungkin teman-teman
tinggal diklik saja ya. Untuk TikTok ada Vimeo, DVD. Jadi kita di lokal saja ya. Jika sudah selesai pengaturan di sini, langsung pilih export, yang mana untuk enable GPU accelerate video encodingnya itu menyesuaikan dari perangkat yang kita gunakan ya. Biasa dia otomatis langsung dicentang. Dan durasi video yang barusan kita edit itu kurang lebih 1 menit 46 detik ya, dengan ukuran 105,3 MB ya untuk yang 30 fps. Jika kita 50 fps mungkin untuk estimasinya sama saja, dan waktu renderingnya saja yang berbeda ya. 30 fps misalkan, lalu kita pilih export. Nah, di sini akan tampil ya jendela exportnya, dan ini no watermark, tanpa watermark ya. Jadi teman-teman, mungkin untuk pembahasan atau belajar ya, jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, cukup atau komen di channel ini, di video ini ya. Dan jangan lupa sekali lagi like dan subscribe channel ini agar dapat lebih berkembang ke depannya, dan terima kasih.